Jadi antum nih kalau tasyahud jangan ngayal. Kalau ngucapin salam ke Nabi, itikadkan Nabi ada di depan menjawab. Ini dikatakan dalam kitab Syifa ya. Nah, itu ajaran ulama tuh, bukan ajaran sesat itu. Terus yang kedua, ketika kita mengatakan assalamu alaina, salam atas kami semua orang beriman dan semua makhluk-makhluk Allah yang soleh, malaikatkah, wali-walikah, para nabikah, semua kita ucapkan salam. Nah, ini diturunkan oleh ulama di luar sholat. Makanya ada thariqat sebelum zikir itu ngucapin salam ke malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, semuanya ya. Ada Pak ilmunya. Nanti pelan-pelan kita ajarin ya, insya. Terus kalau keburu meninggal gimana? Ya udah antum kan ke tiap sholat udah ngucapin salam. Kata malaikat maut, oh ini yang dulu sering baca salam nih lagi sholat sama saya ya. Kalau ngucap salamnya spesial, dijawab Pak. Cuma kalau dijawab gawat tuh. Nah, berdasarkan ini semua Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, dua kelebihan umat Nabi Muhammad yang saya bacakan pada pagi ini itu ada pada kita semua. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad bukan pada hidung mancung. Kalau ini panggilannya mancung. Hidungnya mancung nggak? Mancung dikit, ke samping. Bukan pada tubuh yang kekar, bukan pada jenggot, bukan pada sarung, bukan pada serban, bukan pada zikir yang seperti umat-umat terdahulu, enggak. Kelebihan utamanya iman dan yakin, dua ini. Ini yang kita syukuri. Maka dianjurkan sekali sehari baca alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Surat As-Saff ya. Segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah yang beri kami hidayah untuk seperti ini. Maka nikmatilah salat yang pernah kita lakukan, zikir yang pernah kita baca. Kalau bukan karena nikmat iman itu, kita enggak akan mampu membacanya. Ya. Kalau perlu dibaca habis salat, jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Terima kasih wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang baca itu pada salat ada 70 malaikat bolak-balik nyampain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat enggak akan capek. Cuma dia repot. Antum ngerepotin malaikat mau enggak? Mau baca itu jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Gak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Wahai Rasulullah, terima kasih atas semua jasa-jasamu wahai Rasulullah. Semoga Allah menyempurnakan makom-makommu, makom mahmudah. Sampaikan itu ya. Itu Rasul langsung jawab. Malaikat bolak-balik 70 kali menyampaikan salam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada amal-amal itu di sini. Kenapa? Termasuk sholat tasbih, sholat duha, sholat syuruk, semua ada di sini Pak. Disebutkan. Ini salah satu bagian-bagian kelebihan dari umat Nabi Muhammad. Bersolawat, ini kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak Kiai. Ada diskusi? Bolehlah ya. 10 menit ya. Pertanyaan sudah lama ya pembahasan ini mengenai perempuan lagi haid atau ya Bapak nggak haid kan? Dulu guru kami Syekhuna Ali Mustafa Yaqub menjelaskan dalam fatwa Imam Besar Istiqlal, ada tebel ya, menyebutkan dua perdebatan ulama. Pertama, berdasarkan hadis Abu Daud disebutkan sesungguhnya masjid ini tidak dihalalkan bagi 3 golongan ya, salah satunya orang yang sedang haid ya. Cuma saya teliti hadisnya tidak sampai derajat sahih. Akan tetapi Imam Abu Daud tidak komentar. Berarti menurut Abu Daud ini hadis bisa dipakai. Atas dasar itulah mayoritas ulama kita terdahulu melarang perempuan, 'Perempuan, ke masjid kalau lagi haid.
Dalam hadis Imam Ahmad, hadis Abu Dawud, bahkan ada juga di riwayat yang lain, di Tirmizi dan lain-lain. Yang saya ingat ini riwayat Nasa'i, bahwa salah satu istri Nabi sedang haid, ngambil barang Nabi yang ketinggalan di dalam masjid. Maka kemudian ulama kita mentafsir, membuat perincian. Kalau murur al-haid boleh, lewatnya orang haid boleh. Yang enggak boleh al-makthu, berdiam diri. Tapi dalam hadis yang sahih Muslim misalnya, sahih Bukhari, istri-istri Nabi ketika iktikaf di masa haid, mereka punya tempat khusus duduk, supaya kalau seandainya itu darah mengotori tidak jatuh ke masjid. Di sini perdebatannya panjang. Mazhab saya Syafi'i, Pak, tapi saya mungkin sedikit berbeda dengan ulama Syafi'iyah terdahulu. Bukan berarti saya keluar dari mazhab Syafi'i. Kita melihat indikator itu. Nah, ini yang kemudian disebutkan oleh Syekhuna Ali Mustafa Yaqub. Kata beliau, jika tidak mengotori masjid, maka beliau mengatakan ada ulama yang membolehkan. Cuma beliau tetap menguatkan yang pertama. Ya, bagi saya ini pilihan. Ini pilihan. Anjuran saya kalau syak ibu-ibu itu di luar kan masih bisa. Ya, di luar kan masih ada pintu, bisa terdengar. Ini kita jamak. Pendapat ulama yang berbeda itu rahmat. Yang enggak ada syaknya silakan, yang penting ada keyakinan. Ya, gunakan perangkat alat-alat yang sudah ada sekarang, membalut supaya tidak mengotori masjid. Cuma biasanya ada beberapa perempuan, mohon maaf, deres darahnya, walaupun udah pakai netes. Nah, ini berbahaya. Maka dianjurkan kalau lagi haid sebaiknya di bagian luar. Meskipun ada ulama yang membolehkan. Kita nggak membolehkan mutlak, tidak melarang mutlak. Kenapa begitu? Karena ulamanya nggak sepakat. Dan ada hadis Nabi membiarkan istri jalan di masjid. Lo jalan sama duduk kan lebih bahaya jalan, Pak. Benar nggak? Jalan masuk murur. Ya. Nah, di mazhab Syafi'i dibolehkan murur, dilarang maks, al-maks, berdiam. Nah, ini perdebatan ulama. Tolong diingat, ini perbedaan ahli fikih. Setiap masa akan ada perbedaan-perbedaan. Gak usah jauh-jauh ya. Ibu-ibu yang lahir tahun-tahun 60, 50, bahkan 70, pembalut itu gak secanggih sekarang. Maka di zaman itu wajar ulama kita keras mengatakan tidak boleh. Ya. Untuk hati-hati, namanya al-khuruj minal khilaf, keluar dari perdebatan mustahab, itu dianjurkan. Jika ragu mungkin di luarnya. Kalau nggak ragu bisa menjamin, ya. Kalau ada yang netes tanggung jawab, bersihin, ya. Kira-kira begitu, ya. Yang kedua tadi, bagaimana caranya hidup mulia mati syahid. Wah, itu slogan kita dari kecil, ya. Ternyata itu slogannya umat Nabi Muhammad dari masa sahabat sampai akhir zaman. Hidup mulia kalau mengenal yang maha mulia dan mengenal kekasih yang maha mulia, maka dia akan kepercik kemuliaan yang maha mulia itu. Yang Allah pandang di muka bumi itu cuma qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi pandang cuma qalbu Nabi dan pewaris Nabi. Kenapa? Karena qalbu mereka ma'murun bidzikrillah, dipenuhi dengan nama-nama Allah. Ini, maka Allah cuma melirik qalbu mereka, yang lain Allah gak lirik. Dan semuanya ngikut kepada qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bagi saya qalbul alamin qalbu Rasulullah. Qalbu alam semesta itu adalah qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang di qalbunya ada nama Nabi Muhammad, ada cinta kepada kekasih Allah Nabi Muhammad, maka orang-orang ini akan dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersolawatlah kepada beliau, ikuti ajaran-ajarannya.
ajaran beliau itu bukan, jangan yang zahir-zahir dulu, mulai dari yang batinnya, akhlaknya. Jangan kita ngikutin Nabi mulai dari penampilan fisik, nggak temu. Nabi pakai jubah luar, pakai sarung kemana-mana, pakai pakaian atas, pakai pakaian bawahan, lalu pakai jubah, pakai serban. Nggak kuat kita ngikutinnya. Ada yang kuat nih, paling cuma beberapa habaib dan ahbab jemaah tabligh, sama dulu ada namanya pengikut jemaah Darul Arqam. Itu mereka serbanan kemana-mana, dibilang gila, dibilang aliran sesat. Nah, akhirnya karena dibilang sesat, mereka ganti ini, pakai kopiah. Ya, mungkin yang umur-umurannya nggak jauh dari saya, nasyid Malaysia tuh kan, Robbani, Raihan, itu kan dulu dari sana, mereka serbanan loh dulu, dibilang sesat. Di sono, termasuk di Indonesia dibilang sesat. Mereka kemudian ganti pola, mulai pakai kopiah hitam, mulai kopiah bulat itu, apa namanya itu, songkok, kupluk apa? Mulai ada ini. Yang kita ikuti sekarang pola-pola batin rohani Rasulullah, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai hargai orang, berprasangka baik sama orang. Nah, itu mulai itu. Jangan caci maki orang. Bapak coba aja hari ini tidak berprasangka buruk kepada orang lain. Lagi di jalan, disalib orang nggak marah. Itu udah mulai itu. Ini disalib dikit langsung bilang laknatullah alaik. Baru gitu doang udah pakai laknat ya. Gimana mau ikut Rasulullah ya? Gitu, paham ya? Jadi di kalbu kita harus ada nama Nabi, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja yang menyertakan Nabi dalam hidupnya, Allah akan muliakan dia dengan kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ada lagi? Ya, cukup ya, jawabannya sudah sangat jelas. Kemudian yang kedua, tidak akan sebutkan nama. Assalamualaikum. Nama saya Adi Syukur. Semoga anunya selalu baik. Amin ya Rabb, amin ya Rabb. Pertanyaan saya yang pertama, saya selaku penuntut ilmu atau penuntut ini meminta nasihat bagaimana caranya menghancurkan ego agar menjadi murid yang asli. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara meredam apabila hati kita muncul kesombongan. Masya Allah. Supaya habis ego kemuridan, yang ada leburnya. Jadi suksesnya murid belajar ketika egonya dihabiskan dalam ego gurunya, kehendaknya dia leburkan dalam kehendak gurunya. Itu sebabnya kenapa murid-murid sufi-sufi dari dulu berhasil, karena mereka punya filosofi. Tapi ini dijadikan fitnah oleh kelompok pembenci tasawuf. Apa kata mereka dulu? Murid di depan mursyidnya seperti jenazah yang sedang dimandikan, mau dibolak-balik terserah. Ini kunci sukses ngaji. Coba tanya Pak Kiai Abdurrahman, kalau ada santri ngeyel diajar, sukses nggak dia? Ini beliau ini bisa berhasil sekarang karena dulu dibolak-balik sama kiainya, dia patuh. Ada santri datang ke saya, santri mahasiswa, mahasantri, dibentak sama kiai. Kiai bilang, pakai otakmu. Gak terima dia digituin. Bagi dia nih kiai gak bener ini, masa dia pakai otakmu, pakai bahasa Arab. Ngomongnya pakai bahasa Arab kan, pakai sadaqallahul azim belakang itu ya. Istamil mukhak kan gitu. Istamil akhlak. Datang ke saya. Saya waktu itu sedang lagi nulis tesis, maka saya cari tempat tinggal yang agak jauh dari pesantren, tapi masih ngajar bolak-balik pesantren. Masa kiai ngomong begini sih? Loh, terus kiai, kamu harus ngomong gimana sama kamu? Harus nyemah kamu, saya tanya gitu. Ya, kalau kamu ngomong gitu ke kiai baru nggak pantas, tapi kalau kiai ngomong begitu kepadamu itu pantas. Coba murid ngomong,
Pakai otak dong Kiai. Tuh. Gimana? Nyambung nggak? Tapi kalau Kiai ngomong pantas nggak? Pantas.